sampai segala macam struktur, bahkan nanti terakhir itu riset terdepannya sekarang seperti apa. Oke, kita mulai aja ya. Nah, apa ini albumin? Albumin adalah protein yang sangat berlimpah dalam plasma darah manusia dan hewan. Jadi di dalam darah kita itu, yang namanya plasma darah, itu mengandung protein yang namanya albumin. Nah, dia diproduksi oleh liver kita atau hati kita, dan protein ini memiliki beragam fungsi-fungsi penting dalam tubuh manusia. Oke, nah ini slide kedua. Atasnya ini menggambarkan ini adalah dinding sel kita, sedangkan yang bagian dalam ini adalah bagian dalam sel kita. Nah, di setiap dinding sel kita ini ada yang namanya pintu yang kuning-kuning ini. Nah, pintu inilah dia mengandung sodium potassium exchange pumps. Jadi albumin itu bekerjanya ada di sini juga. Jadi yang bulat-bulat ini, hijau-hijau bulat ini merupakan molekulnya albumin. Oke. Nah, fungsi albumin ini satu. Dia sebagai transportasi molekul. Jadi albumin itu bertanggung jawab untuk mengangkat hormon, vitamin, obat-obatan, serta unsur penting lainnya yang ada di dalam darah dan akan diangkat sama dia dan distribusikan ke seluruh tubuh kita. Yang kedua, peran dia dalam mendistribusikan zat-zat. Jadi dia ini sebagai transportasi molekul, albumin ini tersebar merata ke seluruh tubuh kita. Jadi nggak ada di bagian tubuh kita itu yang tidak mengandung albumin. Dan dia membantu dalam memastikan berbagai zat penting yang ada di dalam tubuh kita. Contohnya dia ini isotonik. Jadi dia berfungsi juga untuk memelihara tekanan osmotik yang ada di dalam kapiler pembuluh darah kita. Jadi perannya dia dalam menjaga keseimbangan cairan. Albumin ini dia memainkan peran vital dalam mempertahankan tekanan yang ada di dalam pembuluh darah kita. Jadi dia membantu menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh kita. Kalau kita kurang albumin, otomatis sudah mengalami yang namanya pengurangan-pengurangan tertentu di dalam tubuh, bahkan including cairan internal itu bisa keluar secara eksternal. Nah, terus dampak kekurangan albumin ini dia bisa menyebabkan edema. Edema ini bahasa lainnya itu bengkak. Tubuh kita bisa mengalami pembengkakan seluruh tubuh tanpa terkecuali. Atau dengan kata lain dibilang penumpukan cairan yang dari dalam jaringan dia keluar dari jaringan, dia menumpuk di bawah kulit cairannya sehingga dia menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Nah, itu adalah petanda kalau orang sudah mengalami edema atau pembengkakan penumpukan cairan di dalam jaringannya, berarti orang tersebut sudah mengalami masalah kesehatan. Terus dia berfungsi juga sebagai pertukaran cairan. Jadi dia memfasilitasi masuk dan keluarnya cairan. Jadi albumin ini membantu juga dalam pertukaran cairan antara aliran darah dan jaringan tubuh. Dia memfasilitasi masuk dan keluarnya cairan serta zat-zat penting ke sel-sel tubuh. Jadi apa aja yang kita makan, apa aja yang diproduksi oleh tubuh kita, itu dia akan sebagai transportasi dari zat-zat yang ada di dalam tubuh kita. Jadi peranannya si album ini sangat penting sekali. Jadi dia membantu untuk memasukkan atau mengeluarkan cairan yang ada kandungan zat-zat tertentu. Peran dia yang lain ini dia berfungsi sebagai stabilisasi pH. Dulu pernah dengar nggak kalau minum air pH tinggi, darahnya katanya jadi basah. Kalau kurang minum atau mengandung minum air yang pH-nya rendah, itu darahnya akan bisa jadi asam. Itu masih dalam pro dan kontra ya. Jadi albumin ini dialah yang berfungsi menjaga keseimbangan pH kita di dalam darah. Kalau albuminnya kurang, otomatis pH dalam darah kita itu asam. Kalau albuminnya cukup, pH dalam darah kita itu jadi netral. Jadi yang penting dia ini berfungsi normal untuk berbagai enzim dan proses biokimia dalam tubuh. Peran utama dalam stabilisasi pH. Satu, pentingnya keseimbangan pH, menjaga keseimbangan pH di dalam darah ini untuk memastikan supaya fungsi normal dari berbagai enzim yang diproduksi ataupun proses biokimia dalam tubuh itu menjadi bagus.
Yang kedua, keseimbangan asam basa. Jadi kalau pH-nya itu stabil yang diperankan oleh albumin, dia berfungsi menjaga keseimbangan asam dan basa. Ini dia merupakan faktor kunci dalam fungsi tubuh kita yang sehat. Jadi keseimbangan asam basa di dalam tubuh, cairan di dalam tubuh itu yang pegang peranan paling penting itu si albumin. Dengan kata lain, saya nggak bilang itu ada air yang pH tinggi, itu nggak tahu prosesnya sampai di mana. Saya belum pelajari masalah itu. Tapi yang saya tahu, albumin lah salah satu zat yang berfungsi menjaga keseimbangan asam basa dalam darah. Terus dia juga sebagai penyedia nutrisi yang penting. Satu, misalnya, kalau dia ini bisa berfungsi sebagai nutrisi yang darurat. Contohnya apa? Kalau tubuh kita mengalami kekurangan makanan atau metabolisme protein kita terganggu, albumin ini bisa bertindak sebagai sumber nutrisi darurat untuk kita. Yang kedua, peran albumin dalam menjaga kesehatan. Penyediaan nutrisi yang dilakukan oleh albumin ini penting sekali. Karena apa? Dia mampu menjaga kesehatan secara optimal, terutama apa? Dalam kondisi darurat atau gangguan metabolik. Kondisi darurat ini bisa kita tahu kalau ada mengalami kecelakaan-kecelakaan tertentu. Contohnya luka bakar atau kecelakaan yang banyak mengeluarkan darah. Ini sangat penting sekali. Kalau gangguan metabolik ini biasanya banyak prosesnya, termasuk salah satu contohnya adalah diabetes mellitus. Itu merupakan gangguan metabolisme. Lalu apa akibatnya kalau tubuh kita ini kekurangan albumin? Satu, tubuh kita itu jadi bengkak. Karena apa? Karena keseimbangan cairannya sudah tidak ada. Jadi kekurangan albumin ini bisa menyebabkan edema atau bengkak seluruh tubuh sehingga timbul masalah keseimbangan cairan. Akhirnya terjadilah penurunan tekanan osmotik darah yang mengakibatkan berbagai masalah kesehatan. Yang kedua, peran penting menjaga keseimbangan albumin. Jadi menjaga keseimbangan albumin dalam tubuh penting untuk mencegah berbagai masalah kesehatan yang timbul akibat kekurangan albumin tersebut. Optimal kesehatan peran vital dalam fungsi tubuhnya. Satu, dia memaintain idealnya albumin level. Jadi menjaga keseimbangan albumin ini penting bagi kesehatan yang optimal dan memastikan fungsi tubuh kita berjalan dengan baik. Terus keterkaitan albumin sama fungsi tubuh, dia mempunyai peran yang vital albumin ini dalam proses kesehatan dan dia merupakan salah satu alasan yang membuktikan pentingnya menjaga keseimbangan protein ini di dalam tubuh kita. Kalau tiba-tiba albumin di dalam tubuh berkurang, sudah pasti orang tersebut akan mengalami suatu masalah kesehatan. Lalu yang perlu kita tahu apa aja sih komponen utama si albumin ini? Kita tahu albumin ini dia protein plasma yang punya struktur yang kompleks. Jadi albumin ini berperan dalam berbagai fungsi penting dalam tubuh manusia. Dan pemahaman tentang komponen utama albumin ini bisa membantu kita memahami bagaimana protein ini berinteraksi dengan lingkungan biologisnya dan melaksanakan berbagai fungsi penting lainnya dalam tubuh kita. Contoh, komponen utama albumin. Jadi ini komposisi ya bisa dibilang. Komposisi utamanya si albumin ini apa? Satu, itu asam amino. Jadi albumin ini terdiri dari sejumlah besar asam amino yang terikat secara bersamaan dalam urutan tertentu. Jadi asam amino ini adalah kayak fondasi blok bangunan gitu. Jadi dasarnya protein dan menentukan struktur serta fungsinya si albumin. Terus dia juga domain ikatan. Jadi albumin ini memiliki berbagai domain ikatan yang memungkinkan berinteraksi dengan molekul-molekul lain. Jadi dia bisa mengikat asam lemak, dia bisa mengikat hormon, dia bisa mengikat obat-obatan yang kita makan, termasuk zat-zat lain yang kita konsum. Jadi ini memungkinkan si albumin itu berperan dalam transportasi untuk molekul-molekul yang berusaha melintasi sirkulasi darah. Dia ada daerah hidrofolik dan hidrofobik namanya. Jadi albumin ini daerah permukaannya tuh ada dua sifat dia. Satu, sifatnya dia menarik air dan kalau di daerah intinya dia berusaha menolak air. Nah, struktur inilah yang memungkinkan si albumin ini berinteraksi dengan berbagai molekul baik itu dalam bentuk cairan maupun non cairan. Jadi dia memfasilitasi transportasi molekul baik yang berbentuk cairan maupun non cairan dalam darah. Terus dia memiliki komponen struktur yang tersier.
Jadi struktur molekul si albumin ini termasuk lipatan-lipatan dia dalam pembentukan helix. Jadi kan ada kayak gambar tadi yang di atas, itu kayak benang yang saling bersilangan ya, pembentukan helix. Dia ini punya peranan penting dalam menentukan fungsinya si albumin. Jadi strukturnya itu dia mencakup susunannya asam amino atau protein-protein serta polipeptida dari si albumin. Masuk ke fungsi utamanya si albumin. Apa sih sebenarnya fungsi utama si albumin? Satu, dia sebagai transportasi obat dan hormon. Yang kedua, dia mempertahankan tekanan darah agar seimbang. Fungsi dia di dalam tubuh manusia, yang tadi itu yang saya sebutkan general ya. Nah, tapi peranan dia di dalam tubuh manusia, satu, dia sebagai transportasi molekul. Jadi dia yang membawa lemak, obat, vitamin, serta makronutrien yang lainnya. Yang kedua, dia sebagai pelepasan racun. Jadi dia berusaha menetralkan segala macam racun atau limbah yang ada di dalam darah kita. Yang ketiga, dia mempertahankan tekanan osmotik. Jadi dia mencegah cairan yang ada di dalam pembuluh darah itu tidak merembes keluar. Sumber albumin itu apa aja? Jadi sumber alaminya ini paling banyak didapat dari kuning telur ayam atau whole egg ya. Jadi pure satu butir telur ayam itu. Jadi baik putihnya maupun kuningnya itu sama-sama mengandung asam amino yang tinggi. Nah, kadar albuminnya di situ itu sangat tinggi sekali. Di mana sih sebenarnya albumin ini diproduksi di dalam tubuh kita? Satu, itu di sel hati. Jadi dia melaksanakan sintesis albumin dari asam amino yang kita konsum. Jadi protein yang kita makan itu akan diolah dalam pencernaan, hasilnya akan mengeluarkan asam amino. Asam amino ini akan ditransportasikan ke sel hati kita untuk menciptakan yang namanya albumin. Kedua, dia sebagai regulasi hormonal. Jadi hormon seperti insulin ini punya pengaruh dalam produksi albumin. Jadi biasanya kalau kayak orang yang sudah terkena diabetes atau dependen insulin, ini biasanya kalau rata-rata kita cek albuminnya itu sangat rendah sekali. Bahkan di dalam urinnya kalau kita periksa itu dia positif. Lalu itu tadi yang alamiah adalah di daging-dagingan serta telur ya. Sumber albumin sintesis itu contohnya asam amino. Sekarang banyak diciptakan tablet asam amino. Itu biasanya paling sering dapat di fitness center ataupun tempat dep store yang menyediakan obat-obat untuk orang atlet ya atau mau yang fitness itu biasanya mereka sudah menciptakan tablet yang berbentuk asam amino. Nah, itu biasanya rata-rata dari putih telur kandungannya yang dipecah menjadi asam amino. Terus yang sintesis kedua itu protein nutrisnya ini bisa memungkinkan tubuh untuk menghasilkan albumin secara efisien apabila kita konsum asam amino yang cukup. Jadi ada hitungannya. Kebutuhan protein normal kita sehari-hari itu biasanya mulai dari setengah sampai 1 gram per kilogram berat badan kita. Jadi kalau contohnya berat badan kita 60 kilo, sebenarnya kebutuhan protein kita sehari itu adalah 60 gram. Beda dengan yang namanya atlet ataupun orang yang mengalami kondisi kesehatan yang tidak baik atau sakit ya. Itu biasanya membutuhkan protein yang lebih banyak untuk proses penyembuhan. Kalau di atlet itu biasanya untuk proses pembentukan serat-serat otot yang baru. Jadi albumin ini secara efisien itu dikonsum dalam bentuk bisa protein powder, bisa dalam tablet juga, bahkan dalam bentuk asam amino. Yang penting kita tahu kebutuhan protein kita dari dalam tubuh sehari-hari adalah 1 gram dikali dengan kilogram berat badan kita. Kalau dilihat bagaimana sih mekanismenya transportasi albumin ini? Satu, dalam penyerapan nutrisi. Jadi albumin ini membawa nutrisi esensial ke jaringan tubuh. Jadi ada esensial dan non-esensial. Jadi itu namanya ada zat-zat tertentu yang memang dia harus dibawa oleh si albumin ke jaringan tubuh kita. Nggak bisa dengan zat yang lain. Yang kedua, dia sebagai eliminasi limfosit. Jadi dia membantu mengangkat limfosit. Limfosit ini salah satu keping darah kita yang berusaha memerangi infeksi. Jadi albumin ini dia menyokong limfosit. Kalau kadar albumin kita bagus, dia akan sokong limfosit lebih banyak untuk memerangi infeksi sehingga infeksi kita akan jadi lebih rendah. Bahkan itu hilang. Lalu bagaimana sih peran albumin dalam menjaga tekanan osmotik darah? Satu, dia mencegah terjadinya pembengkakan atau edema karena peningkatan tekanan osmotik. Jadi dia jaga nih keseimbangan cairan. Kalau kondisi albumin di dalam tubuh kita itu cukup, keseimbangan cairan di dalam tubuh kita itu juga akan tercapai. Terus dia juga berfungsi untuk regulasi tekanan darah
darah. Jadi si albumin ini punya peranan bisa menstabilkan tekanan darah dengan cara melalui distribusi cairan yang kita konsum sehari-hari. Jadi itu berusaha diseimbangkan sama dia sehingga akan tercapai yang namanya penstabilan tekanan darah. Ada juga nih albumin dibilang sekarang sebagai biomarkernya kesehatan. Satu, kenapa dia dibilang sebagai penanda kesehatan kita? Satu, kalau orang yang fungsi livernya atau fungsi hatinya sudah mengalami kerusakan atau penurunan, biasanya kalau dalam pemeriksaan laboratorium itu bisa kita cek yang namanya level albumin. Jadi level albuminnya kalau semakin rendah, itu fungsi artinya SGT, SGPT dan pemeriksaan bilirubin dan non bilirubinnya itu bisa mengalami peningkatan yang tinggi. Nah, ini salah satu tanda menunjukkan kalau albumin di dalam darah, di dalam tubuh kita itu sudah sangat menurun sekali. Jadi, albumin bisa menandakan seseorang itu mengalami kelainan fungsi hati. Yang kedua, prognosis glomerulonefritis. Jadi, ini untuk sakit ginjal. Jadi, yang namanya ginjal bocor. Nah, ini biasanya sering terjadi pada anak-anak, tapi orang dewasa juga bisa memiliki kemungkinan terjadinya ini. Bagaimana cara menanganinya? Supaya nggak bocor, ya albuminnya yang harus kita tinggikan. Jadi nanti albumin itu seperti kayak lem dia, bisa memperbaiki yang mana bocor. Jadi kalau orang yang ginjalnya bocor, itu dia menandakan kadar albumin kita itu rendah. Jadi albumin ini bisa membantu memprediksi bagaimana perjalanan penyakitnya ginjal bocor ini. Jadi semakin banyak albumin yang keluar, itu udah menandakan ginjalnya semakin banyak yang rusak. Bagaimana penggunaan albumin dalam pengobatan? Udah kita tahu ya, albumin ini kan protein plasma. Dia punya fungsi yang penting dalam menjaga tekanan di dalam pembuluh darah. Fungsinya si albumin ini satu, tadi kan dia menjaga tekanan pembuluh darah, jadi mencegah supaya tidak terjadi penumpukan cairan di dalam jaringan. Dua, dia penyimpanan nutrisi. Dia mengangkat lemak, hormon, serta ion-ion tubuh untuk transportasi. Bagaimana sih indikasi pemberian albumin? Indikasi yang paling penting itu satu, kalau orang tersebut mengalami cedera parah. Jadi kalau dia masuknya cairan ke dalam ruang sekitar sel-sel tubuhnya itu berkurang, itu biasanya dokter sudah tahu. Kalau orang yang mengalami cedera parah itu dia butuh albumin. Supaya apa? Supaya kebutuhan cairan di dalam ruang-ruang selnya itu cepat tercapai. Penyakit liver nih. Jadi kalau tingkat albumin darah yang rendah, ini bisa menandakan seseorang tersebut mengalami gangguan liver. Kontraindikasinya, nah ini ada beberapa penyakit yang memang sebelum kita mengkonsumsi albumin, ini harus dikontrol dulu, dilihat dulu tingkat keparahannya sampai di mana. Jadi misalnya kayak orang yang mengalami gagal jantung kongestif, ini dia kan biasanya meningkatkan resiko bengkaknya paru-paru. Jadi ini masih agak kontraindikasi untuk diberikan yang namanya albumin. Terus hipertensi. Jadi kalau orang yang namanya hipertensi malignan, malignan itu contohnya, walaupun dia sudah makan obat dan obat itu sudah kombinasi, tapi tekanan darahnya nggak turun-turun. Nah, ini sangat kontraindikasi dikasih albumin. Nggak bisa dia dikasih albumin. Malah dia akan memperparah, tekanan darahnya akan lebih tinggi. Tapi kalau orang yang dengan hipertensi, dia masih dengan satu atau dua macam obat atau kombinasi obat yang lainnya, dia dikasih dan tekanan darahnya bisa normal, stabil, nggak apa-apa dia mengkonsumsi albumin. Jadi ada indikasinya itu namanya hipertensi malignan ya. Terus bagaimana sih pemberian albumin nih dalam kondisi orang yang kritis? Jadi biasanya itu 20 gram itu untuk menghilangkan kehilangan protein. Jadi dia mengganti kehilangan protein yang banyak. Tapi kalau di dalam infus itu biasanya kalau kita lihat 5% mengandung kadar albumin itu biasanya dikasih bagi orang-orang yang mengalami kondisi yang darurat. Terus bagaimana sih pemilihan albumin secara vial atau obat yang tepat? Pertama yang harus dilihat, ini biasanya yang penting bagi dokter ya. Dokter akan melihat konsentrasinya. Jadi dia akan memilih konsentrasi yang sesuai dengan kondisi si pasiennya. Yang kedua, dia juga akan melihat yang namanya kemurnian dari si albuminnya. Jadi dia dokter tersebut akan memastikan menggunakan albumin itu yang murni tanpa ada campuran apapun. Terus penggunaan klinisnya si albumin. Jadi orang-orang apa aja nih yang bisa dipakai ini untuk menggunakan albumin. Jadi dalam praktek medis biasanya ini satu, orang yang penyembuhannya pasca operasi. Albumin ini punya fungsi dia mempercepat proses penyembuhan pasca operasi. Yang kedua, dia sebagai penyokong nutrisi. Jadi dia melengkapi protein yang kurang dikonsum dengan diberikannya albumin,
ini otomatis kebutuhan proteinnya bisa tercukupi sehingga pemulihan pasca operasinya jadi lebih cepat. Yang kedua itu pengobatan edema atau bengkak seluruh tubuh. Caranya apa? Dia akan menurunkan proses pembengkakan nih. Jadi dia mereduksi pembengkakan, jadi dia membantu mengurangi pembengkakan pada pasien. Yang kedua, dia menyokong fungsi ginjal jadi lebih bagus. Jadi dia memfasilitasi ekskresi cairan yang berlebihan. Jadi kalau ginjalnya bermasalah, badannya bengkak, dikasih albumin, dia akan keluar karena apa? Zat cairan yang berlebihan tadi itu akan diikat sama si albumin dan dibuang melalui ginjal. Sehingga orangnya bisa kembali normal, tidak mengalami odem. Terus bagaimana penggunaan albumin dalam pengobatan umum? Nah, biasanya kalau orang yang mengalami hipoproteinemia, ini boleh dikasih albumin. Terus kayak orang yang mengalami perawatan intensif atau di ICU, ini boleh dikasih albumin. Dengan catatan kondisi penyakitnya yang dilihat. Terus terapi pada penyakit yang parah. Jadi kalau orang yang sakitnya sudah parah, boleh dia dikasih albumin untuk membantu mencukupi kelengkapan protein di dalam tubuhnya. Semoga dengan dia mengkonsumsi albumin ini, taraf derajat penyakitnya itu bisa ditekan semakin menurun ya. Terus bagaimana penggunaan albumin ini dalam penyembuhan luka? Satu, dia menstimulasi dulu penyembuhan. Jadi dia mendukung proses penyembuhan luka pada pasien. Kedua, dia sebagai penyokong nutrisi. Jadi dia sebagai pelengkap, sebagai nutrisi yang esensial dalam proses penyembuhan luka. Jadi kalau orang yang mengalami luka, baik itu luka karena akibat diabetes atau cedera, trauma-trauma tertentu, dikasih dengan ini, protein albumin, itu bisa menstimulasi penyembuhan serta penyokong nutrisinya jadi lebih cepat. Apa sih perannya dalam pemulihan kondisi kritis? Nah, bagi pasien-pasien yang kritis, ini satu, dia cepat menstabilkan cairan dalam tubuh pada pasien tersebut. Kedua, dia membuat fungsi liver pasien tersebut itu jadi lebih baik. Yang ketiga, dia mengatasi yang namanya kondisi bengkak. Jadi keluarnya cairan di dalam pembuluh darah masuk ke dalam bawah kulit kita itu akan dicegah sama dia. Sehingga pembuluh darahnya akan menjadi bagus dan tidak mengeluarkan cairan. Nah, ini ada lanjutan kondisi yang terkait dengan albumin. Ini bisa kita lihat molekul albumin itu di dalam proses biokimia itu seperti kayak tali telepon ya, bentuknya ulir-ulir gini dia kalau kita periksa secara laboratorium. Nah, rumus kimianya adalah ini ya, gugusnya saling berikatan di mana di situ ada air, nitrogen, oksigen, zinc dan zat-zat yang lainnya. Apa sih yang bisa menyebabkan terjadinya penurunan albumin di dalam tubuh? Satu, orang yang mengalami gizi buruk, baik itu pada anak-anak maupun dewasa. Biasanya dia akan kekurangan protein dalam makanannya. Yang kedua, orang yang mengalami penyakit hati. Jadi berbagai macam penyakit hati yang paling utama itu sering terjadi pada sirosis hati. Sirosis hati ini pertama awalnya hatinya bengkak dulu, tapi nanti lama-lama menciut, tidak mampu untuk memproduksi apapun lagi. Nah, albumin berperan penting di sini. Yang ketiga, orang yang mengalami penyakit di usus. Jadi karena ususnya bermasalah, ususnya itu nggak bisa menyerap makanan secara sempurna. Kalau diberikan albumin ini, yang kita harapkan itu apa? Supaya absorpsi nutrisinya dari yang buruk itu akan menjadi lebih baik. Apa sih implikasi yang menyebabkan terjadinya penurunan albumin? Satu ya kondisi kesehatan. Jadi dia perlu perhatian medis segera nih. Kalau orang yang mengalami kondisi kesehatan, dia harus segera dikonsultasikan ke ahli medis ya. Orang yang baru habis operasi, nah ini dia perlu perhatian khusus supaya proses pemulihan pasca operasinya ini cepat. Terus orang yang mengalami terapi atau pemilihan terapi. Jadi ada beberapa terapi tertentu, penyakit tertentu yang memang membutuhkan albumin, di mana itu menunjukkan adanya pengurangan albumin, berarti orang tersebut membutuhkan albumin. Nah, selanjutnya, albumin ini kan sudah banyak dibuat dalam bentuk suplementasi. Jadi apa sebenarnya sih manfaat suplementasinya albumin ini? Satu, dia membantu proses pemulihan kondisi kesehatan kita jadi lebih cepat. Yang kedua, dia sebagai suplai gizi di dalam tubuh kita sesuai dengan kebutuhan nutrisinya masing-masing. Yang ketiga, dia membantu dalam perawatan medis. Jadi membuat orang yang sakit itu agar lebih cepat sembuh. Terus bagaimana sih
cara mengendalikan albumin yang kurang tadi kembali normal. Satu, ya terapi nutrisi kita kasih pola makan yang baik, cukup protein, karbohidrat, dan lemaknya, tapi boleh dibarengi dengan suplementasi albumin. Nah, ini yang dibilang namanya terapi nutrisi untuk orang yang kadar albuminnya rendah. Yang kedua, perawatan medis lanjut. Jadi, ada kondisi-kondisi pasien tertentu, dia melakukan pemeriksaan medis secara detail dan intervensi, itu memang butuh yang namanya kadar albumin yang stabil. Yang ketiga, monitor kesehatan. Jadi, kita bisa memantau rutin kondisi kerabat kita. Kalau mereka lagi sakit, kita bantu monitor dengan memberikan albumin ataupun memang ada indikasi terjadinya penurunan albumin di dalam darahnya, boleh kita bantu kasih suplementasi albumin. Dengan catatan, ya kita konsultasikan atau suruh keluarganya konsultasikan dulu ke dokter yang menanganinya. Nah, sesi yang terakhir ini, bagaimana sih sebenarnya penelitian terkini ini tentang albumin? Jadi, albumin ini semakin banyak risetnya, semakin terus diteliti, tapi sekarang penggunaan dia yang paling menonjol dalam penelitian itu dalam kasus terapi untuk penyakit paru-paru. Orang yang mengalami masalah di paru-paru boleh dikasih ini, suplementasi albumin. Yang kedua itu dia sebagai petanda dalam penyakit ginjal. Jadi kalau orang yang ada bermasalah ginjalnya boleh diberi suplementasi ini. Yang ketiga, orang yang mengalami penyakit autoimun. Nah, ini boleh diberikan suplementasi albumin. Yang keempat, ini pengembangan teknologi sekarang diusahakan obat. Obat itu nanti juga akan mengandung yang namanya selaput albumin. Karena kalau dia dikombinasi antara obat kimia dengan albumin, ikatannya jadi semakin bagus. Proses penyerapan obatnya itu akan semakin cepat. Jadi harapannya si pasien itu akan semakin cepat sembuh. Oke, jadi penelitian ini nggak hanya meningkatkan pemahaman kita tentang albumin, tetapi membuka pintu bagi kita. Ini adalah terapi baru yang lebih efektif dan pendekatan klinis yang lebih baik. Terus bagaimana ini pengembangannya albumin ini di masa sekarang ini berdasarkan teknologi yang ada? Albumin ini sudah dibentuk dalam bentuk nanopartikel. Jadi penggunaan nanoteknologi dalam pengembangan nanopartikel albumin ini dia berfungsi sebagai pembawa obat dan menjanjikan peningkatan dalam stabilitas obat. Jadi target pengiriman yang lebih akurat dan pengurangan toksisitas. Aplikasinya ini sangat luas ya kalau yang nanopartikel. Jadi termasuk dalam pengobatan kanker maupun penyakit autoimun. Jadi sekarang ini lagi gencar-gencarnya albumin ini banyak diciptakan secara nanopartikel. Tapi di Indonesia ini masih belum banyak. Kalau di luar negeri sudah banyak. Yang kedua itu microsphere albumin. Jadi microphase albumin ini memungkinkan pengiriman obat yang lebih terkontrol dengan memperpanjang paruh waktu obat dan meningkatkan stabilitasnya. Jadi teknologinya ini dapat mengakomodasi berbagai jenis obat nanti. Baik yang larut dalam air maupun yang larut dalam lemak. Yang ketiga, albumin rekombinan. Jadi albumin rekombinan ini dia diproduksi melalui teknologi rekombinan menawarkan konsistensi, keamanan, dan kemurnian lebih tinggi. Jadi ini merupakan salah satu langkah maju dalam produksi albumin yang dapat digunakan untuk berbagai aplikasi medis nantinya. Terus ada juga teknologi namanya sensor albumin. Jadi sensor albumin ini dirancang untuk mendeteksi kadar albumin dalam sampel biologis yang dia berfungsi berperan penting dalam diagnosa dini penyakit. Jadi nanti sebelum orang tersebut jatuh sakit dengan teknologi sensor albumin itu kita bisa tahu orang ini akan mengalami sakit apa nantinya dan pemantauan kondisi kesehatannya seperti apa serta evaluasi respon terhadap terapinya nanti akan ketahuan. Oke, selesai mengenai albumin. Saya kembalikan ke moderator.